Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita pernah ada dalam satu kondisi di mana doa-doa yang kita naikkan, doa-doa yang kita gumulkan belum dijawab atau mungkin tidak terjawab. Doa yang lama kita gumulkan itu tidak terjawab. Ada kondisi di mana sepertinya Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Sepertinya Tuhan mengacuhkan doa-doa kita. Ada juga mungkin kondisi di mana kita diliputi oleh kekhawatiran yang luar biasa. Ada kesedihan dalam hidup kita karena masalah-masalah yang menguasai kehidupan kita. Seolah-olah hidup kita terjajah oleh masalah. Kita dikepung masalah. Kanan, kiri, muka, belakang ada masalah yang begitu mengepung kehidupan kita. Dan kita juga ada dalam kondisi di mana karena keadaan kita, karena kondisi kita, orang mulai mencibir kehidupan kita, orang mentertawakan kehidupan kita, orang memandang rendah kita. Dan ada kondisi juga di mana ketika semua itu terjadi, rasanya hidup ini tanpa harapan. Sehingga kita punya pikiran, lebih baik mati saja, lebih baik mati saja. Seolah-olah kematian adalah jalan terbaik karena masalah yang begitu besar. Bapak Ibu, kalau kita pernah mengalami hal demikian, kita nggak sendirian. Daud juga pernah mengalami hal yang demikian. Di dalam Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, saya akan bacakan begini, Mazmur 13 ayat 1 sampai yang keempat. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Dalam kondisi seperti ini, Daud tidak mau terlena. Karena kondisi yang demikian, orang banyak bilang ini kondisi depresi. Ini kondisi depresi dan depresi akut. Karena apa? Karena pada satu titik orang sudah mulai berpikir bahwa kematian jalan terbaik. Dalam kondisi yang demikian, Daud tidak mau terlena. Dalam kondisi yang demikian, Daud tidak mau terus ada di kondisi itu. Kenapa? Karena dalam masalah itu, kalau dia tetap dalam kondisi demikian, maka itu membuat Daud akan semakin hanyut dan tenggelam dalam permasalahan. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang demikian, kondisi yang terjepit, kondisi ada dalam kekhawatiran yang luar biasa, kondisi dalam depresi yang luar biasa, Daud harus segera ambil sikap. Daud harus segera mengatasi depresi yang menimpa kehidupannya. Karena kalau dibiarkan fatal akibatnya. Apa yang dilakukan Daud menjadi luar biasa Bapak Ibu. Ketika ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dalam pasal 13 itu berkata bagaimana kondisi Daud yang penuh dengan depresi. Tapi ayat 5 dan ayat ke-6 menjadi luar biasa. Mazmur 13 ayat 5 yang ke-6 berkata demikian. Tetapi aku kepada kasih setiamu Tuhan, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ada 3 hal di ayat 5 dan ke-6 ini yang dilakukan Daud untuk mengatasi depresi yang akut. Yang pertama, Daud percaya akan kasih setia Tuhan. Percaya saat orang lain mungkin tidak ada yang mengasihi hidupnya. Percaya bahkan saat keluarga mungkin tidak mengasihi hidupnya, tapi dia percaya bahwa ada Tuhan yang tetap mengasihi kehidupan Daud. Ada Tuhan yang mengasihi kehidupan Daud. Ketika kita ada dalam keadaan demikian juga sama. Mungkin orang tidak mengasihi kita lagi. Bahkan mungkin keluarga, teman dekat tidak mengasihi. Tapi percayalah, ada Tuhan yang tetap mengasihi kehidupan kita. Bicara tentang percaya akan kasih setia Tuhan adalah percaya bahwa kasih Tuhan itu senantiasa setia menaungi kita dalam kondisi apapun. Ketika iman kuat, kasih setia Tuhan ada. Namun ketika iman kita lemah, ingatlah kasih Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua,
Apa yang dilakukan? Daud harus memaksa dirinya untuk bersorak. Daud harus memaksa dirinya untuk bersuka cita. Daud harus memaksa jiwanya dari duka cita yang dialami menjadi sukacita. Sukacita karena apa? Karena ada keselamatan di dalam Tuhan. Bukan saja bicara keselamatan secara jasmani, lebih dari itu adalah bicara tentang keselamatan jiwa. Bersukacita karena apa? Ada keselamatan jiwa. Demikian juga kita. Kita harus paksa diri kita untuk bersukacita. Paksa diri kita untuk bersorak-sorak. Karena apa? Karena keselamatan. Terlebih karena keselamatan jiwa yang sudah Tuhan berikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dan yang ketiga, menaikkan pujian karena berkat Tuhan yang melimpah. Loh, saya kan sedang depresi, berkat apa yang saya terima? Ingat Bapak Ibu, kita naikkan pujian kita buat berkat yang pernah dulu kita terima, yang mungkin dulu pernah kita alami. Tapi bukan itu saja, naikkan pujian juga buat berkat yang sedang kita alami. Dan naikkan pujian juga buat berkat-berkat yang akan kita alami ke depan. Ketika kita ada dalam keadaan depresi, ingat senantiasa untuk tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Ingat untuk tetap bersuka cita karena keselamatannya. Dan ingat juga untuk tetap menaikkan pujian buat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, yang sedang Tuhan berikan, dan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Dalam keadaan mungkin kami tertekan Tuhan, kami mau tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Kami tetap akan mau bersorak akan keselamatan Tuhan. Kami akan tetap menaikkan pujian bagi Engkau karena berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi kuat untuk mengatasi setiap permasalahan kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati gereja di mana kami ada. Berkati kota di mana kami tinggal. Berkati negara di mana kami saat ini ada Tuhan. Engkau melindungi, Engkau memberkati Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa ada setia bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami masuki hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.